Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat, karunia serta anugerahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, serta mudah-mudahan tercurah untuk kita semua umatnya dari masa beliau hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib tak lupa berpesan dan berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, agar kita semua sama-sama meningkatkan iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah pada kesempatan ini, saya ingin menghimbau kepada jamaah sekalian yang masih berada di luar ataupun yang sudah berada di dalam masjid agar memperhatikan adab-adab salat berjamaah, terutama salat Jumat di masjid ini. Bagi yang masih di luar, harap segera untuk masuk ke masjid. Dan yang sudah di dalam masjid, mari isi saf yang di depan mendekat kepada imam, karena masih kosong saf di tengah-tengah masjid yang mulia ini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau menyatakan, uhdurul jumu'ata wadnu minal imam fa innar rajula la yuakharu fil jannat la yazalu yataba'adu minal imam hatta yuakhara fil jannati wa in dakhalaha. Hadirilah salat Jumat dan mendekatlah kalian semua kepada imam, kata Nabi SAW. Karena seseorang yang terus menerus salatnya tidak mengisi saf di depannya, dia malah menjauh daripada imam, maka dia nanti di hari akhirat dia akan diakhirkan gerbongnya untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia nanti akan mendapatkan giliran itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kualitas-kualitas keimanan yang bertingkat-tingkat. Kita tentunya menginginkan kualitas hamba Allah yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita bercita-cita menjadi hamba Allah yang kualitas imannya standar atau biasa-biasa saja. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, agar kita semua ini berlomba-lomba dalam kebajikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, kualitas hamba Allah yang super dan istimewa, ibaratnya kalau kita hendak memilih makanan, kita hendak memilih tempat, kita pasti menginginkan kualitas makanan yang istimewa dan super. Makanan saja seperti martabak telur, martabak manis, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang biasa, ada yang istimewa, ada yang super dengan harga yang berbeda-beda. Kita pun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya memilih jalan hidup kita sebagai muslim agar kita menjadi hamba Allah dengan kualitas yang paling super, yang akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, manusia yang super bukanlah manusia yang gagah, perkasa, kuat fisiknya seperti digambarkan dalam legenda seperti Gatot Kaca atau legenda barat seperti Superman yang memiliki kekuatan di atas kekuatan rata-rata manusia. Bukan pula manusia hamba Allah yang super itu adalah mereka yang memiliki kekuasaan, kekuatan, baik ekonomi, politik, dan seterusnya, sehingga dia jauh dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mencapai kualitas hamba Allah yang super itu sebenarnya cukup mudah. Sekali lagi, sangat mudah jika kita memiliki kemauan, memiliki azam, dan siap untuk berbenah dan merubah diri kita. Hadirin rahimakumullah, kualitas manusia yang super di mata Allah Subhanahu wa taala itu sederhana kriterianya. Tetapi cukup sulit kalau kita tidak memiliki azam dan tekad yang kuat. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Madkhal ila Ma'rifatil Islam, beliau menulis bahwa untuk menjadi hamba Allah yang super di mata Allah, maka seorang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Apa syaratnya? Yang pertama, kata beliau, syarat seorang muslim agar menjadi hamba Allah dengan kualitas yang super istimewa adalah yang pertama, dia harus berorientasi dalam hidupnya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitasnya, semua kerjanya, semua profesi yang dijalaninya itu semua dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk supaya amal kita, kerja dunia kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus pula memenuhi 5 syarat utama. Yang pertama, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kerja-kerja dunia kita ini bernilai ibadah, maka yang pertama kita harus memasang niat yang benar. Niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga, anak istri kita dari harta yang halal, yang thayyib menurut kriteria-kriteria agama kita. Karena itu niat ini penting sekali.
Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal, semua kerja-kerja kita ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dinilai ibadah, apakah bukan sama sekali sebagai ibadah, itu tergantung niatnya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki niat kita. Bukan niat untuk mencari harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau kita salah dalam memasang niat, maka seluruh rincian amal kita pun akan sulit mengikuti aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya salah. Yang kedua, tulis Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, agar kerja-kerja dunia kita ini bernilai ibadah di sisi Allah, maka jenis pekerjaan yang kita lakukan, profesi yang kita geluti, maka harus sesuai dengan kriteria halal, jauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya mengingatkan kepada kita, memberikan panduan kepada umat Islam, memberikan gambaran yang benar tentang profesi yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bukan hanya orang yang bermaksiat, misalnya orang yang mengkonsumsi minuman keras, orang yang mengkonsumsi narkoba, atau orang yang berzina saja, atau yang memakan harta riba saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua bentuk pekerjaan, profesi yang bisa mendukung, yang mensupport kegiatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meminum khamar, melaknat orang yang memproduksi khamar, yang punya pabrik, melaknat orang yang membuat khamar itu, proses menjadi khamar, melaknat distributornya, ini kan pekerjaan, melaknat orang yang menjualnya, mengecernya, melaknat orang yang menjadi saksi atas penjualan tersebut. Saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah, itu semua terkait dengan pekerjaan kita sebagai hamba Allah. Jauhi semua bentuk pekerjaan, profesi yang dekat-dekat kepada kemaksiatan, terutama mendukung kemaksiatan itu menjadi marak, apalagi merajalela. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Begitu pula dengan larangan berzina, larangan memakan harta riba, semua yang mendukung pekerjaan itu, semua aktivitas yang bisa mengamankan, yang memberikan izin, yang menjaga tempatnya, menjaga keamanannya, semuanya itu justru masuk ke dalam lingkaran setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua agar kita menjadi manusia dengan kualitas yang super di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat kerja-kerja dunia kita ini agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus bekerja, melakukan pekerjaan kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan telaten, dengan penuh dedikasi, penuh
dengan tanggung jawab dan profesional dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, tidak mengurangi jatah waktu kita, tidak bekerja serabutan, tidak bekerja asal-asalan, setengah-setengah dalam melakukan kegiatan pekerjaan kita. Ini baru pekerjaan kita itu akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai jika seorang hambanya bekerja, dia lakukan dengan itqan, dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, dedikasi, dan penuh pengabdian. Yang keempat, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kerja-kerja dunia kita ini dinilai ibadah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang super di mata Allah, adalah ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Kita tidak boleh menzolimi hak orang lain. Kita tidak boleh memanipulasi anggaran. Kita tidak boleh korupsi. Kita tidak boleh menerima suap. Kita tidak boleh melanggar hak-hak anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir, kaum duafa yang tertindas. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah." Karena kezaliman di dunia ini akan mengakibatkan kegelapan-kegelapan, kesulitan-kesulitan bagi kita nanti pada hari kiamat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi kita Muhammad SAW inspeksi, datang memeriksa suatu pasar. Beliau perhatikan aktivitas orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar, jual beli. Lalu beliau perhatikan dari jauh, ketika tidak ada seorang pengunjung atau pembeli, ada seorang penjual gandum. Dia mengisi kantong gandumnya yang untuk dijual, dia isi di bawahnya itu kualitas gandum yang buruk, yang sudah kena air, sehingga tidak bagus kualitasnya. Lalu ditaruh di atasnya kualitas gandum dengan kualitas yang baik, yang kelihatan masih baru. Tujuannya untuk apa? Untuk menipu orang. Karena ketika pembeli datang untuk membeli gandum itu, melihat di atasnya itu yang nampak di permukaan adalah gandum dengan kualitas yang baik. Nabi datang kepada si penjual itu, lalu beliau memasukkan tangannya yang mulia ke dalam gandum itu, dikoreknya sampai agak dalam, lalu beliau keluarkan, "Ini apa? Gandum yang buruk kau taruh di bawah gandum yang baik." Nabi SAW mengecam perilaku penjual seperti itu dengan mengatakan dalam hadisnya, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu, memanipulasi kami, berdagang tapi dia bermanipulasi, berdagang dia mengelabui banyak orang, maka dia tidak termasuk golongan kami umat Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min zalik. Bukan hanya dalam kegiatan ekonomi, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam berpolitik pun kita harus memperhatikan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah dan Rasul tidak hanya terkait dengan persoalan ibadah mahdhah sehari-hari. Tidak hanya mengurusi persoalan thaharah, salat, puasa atau zakat saja.
Tetapi juga syariat Allah Subhanahu wa taala mengatur, memberikan rambu-rambu dalam dunia politik agar para pemimpin itu adil. Karena pemimpin yang adil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk salah satu golongan dari 7 manusia. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan nanti di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati yaumal qiyamah illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberikan amanah, dia memimpin masyarakat, lalu kemudian dia mati. Ketika dia mati, dia menipu rakyatnya, dia mencuri uang negara, dia menzolimi hak-hak rakyat yang harus dia tunaikan. Dia mati dalam keadaan seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa taala haramkan atas orang itu untuk mencium, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini yang harus diperhatikan, rambu-rambu agar kita, kerja-kerja dunia kita yang kelihatannya tidak ada hubungannya dengan akhirat, ternyata di dalam syariat Allah dan Rasul semuanya itu memiliki konsekuensi. Di hari kiamat kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun posisi kita. Karena setiap kita ini, kata Nabi SAW, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa, siapa, bagaimana dia memimpin rakyatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, terakhir, agar kualitas kerja-kerja dunia kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah pekerjaan yang kita lakukan itu apapun. Kita berdagang, kita berbisnis, kita mengurusi umat, kita menjadi sopir, kita menjadi karyawan, kita menjadi PNS, kita menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti itu tidak boleh melalaikan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dikumandangkan, diagungkan namanya, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ada orang-orang yang bertasbih kepada Allah, baik pada pagi hari maupun sore hari, setiap saat. Siapa mereka itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka orang-orang yang bersimpuh di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ahli ibadah, bukan hanya ahli tarekat, tetapi siapapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bidang apapun dia bekerja, beraktivitas, tetapi dia memiliki kualitas yang prima sebagai hamba Allah, yang disebutkan di dalam ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang besar, orang-orang hebat, rijal. Siapa orang-orang yang hebat itu?
la tulhihim tijaratun, mereka tidak akan dilalaikan oleh gemerlap perdagangan dunia. Wala bai'un, dan jual beli, aktivitas ekonomi, an dzikrillah, itu semua tidak melalaikan dirinya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak boleh pekerjaan kita itu wa iqamis shalah, melalaikan diri kita dari melaksanakan salat kewajiban kita. Wa itaiz zakah, kita punya usaha yang besar, usaha yang makmur, tidak melalaikan dirinya untuk membayar zakat setiap tahun, saudara-saudara. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka orang-orang hebat, orang-orang besar yang mengorientasikan hidupnya ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa takut kepada hari kiamat, di mana mereka semua, kita semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul rasa takut kepada Allah, sehingga muncul rasa takwa kepada Allah, sehingga muncul sifat muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dalam setiap pekerjaan kita, kita mampu menjaga norma-norma syariat. Kalau kita patuh kepada syariat dalam setiap amal perbuatan kita, otomatis kita akan selamat dari siksa dunia, selamat dari praktek-praktek yang tidak terpuji, yang mengantarkan kita kepada jeruji penjara, saudara-saudara. Itu di dunia, dan nanti di akhirat kita semua yang memperhatikan rambu-rambu syariat Allah, rambu-rambu aturan hukum yang ada di tengah negara kita ini, insya Allah kita juga akan selamat dalam kehidupan yang abadi nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thalatha bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum faqala ta'ala mukhbiran wa amiran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk, wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhu, wa an sairi sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa a'izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi wad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.